Teman-teman, saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang apakah apa yang akan kamu lakukan dalam pengambilan keputusan sehari-harinya, apakah itu benar atau tidak ya. Terkadang kita sebagai manusia kita kurang bijaksana ataupun kurang bisa melakukan yang terbaik dalam apa yang akan disikapi, apa yang akan dilakukan ya. Nah, jadi kita kadang banyak berpikir tapi kurang bisa melakukan tindakan yang nyata dalam sebuah keputusan yang akan kita ambil. Terkadang kita sudah memantapkan diri kita, memantapkan jiwa kita dalam pengambilan keputusan ataupun dalam sebuah pemantapan dalam pemikirannya. Jadi semuanya itu kadang bisa membawa dalam sebuah keterpurukan, keburukan ataupun sebuah penilaian yang salah ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan memulai, kita akan melihat pilihan yang bagaimana sih yang kamu ambil, apakah benar atau tidak, apakah sesuai dengan Anda ya. Karena dalam diri kamu tuh sesuatu yang akan kamu capai di sini kurang adanya sebuah sikap yang bagaimana akan kamu capai ke depannya. Nah, oke teman-teman, di sini ada terpampang 4 kartu seperti biasanya di depan video Anda ya. Yang saya lihat di sini dari ujung sebelah kiri ada kartu pertama yaitu kucing warna abu-abu, kedua kucing warna orange, ketiga kucing warna putih, dan keempat kucing warna hitam. Nah, jadi teman-teman seperti biasanya Anda jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Oke teman-teman, bisa lebih relaksasi, santai dalam dan respon juga dalam meramal ya, supaya bisa menanggapi hasil ramalan ini dengan baik dan penuh seksama. Oke teman-teman, kita akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjadi ataupun mempost video dengan sesuka hati Anda untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang lebih tepat dalam memilih kartu ya. Dan saya sarankan Anda memilih kartu itu lebih banyak 2 kartu saja, tidak boleh lebih dari 3 atau 4 kartu ya, karena disonit atau tidak disonit itu tergantung dari pemikiran dan jiwa kamu, bagaimana kamu menilai sesuatunya ya. Oke teman-teman, kita akan memberikan 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, di sini kita akan memulai dari ujung paling kiri yaitu kartu pertama kucing warna abu-abu ya. Kamu yang memilih kartu pertama ada 2 kartu, Dance of the Butterfly Queen dan Sister of Lights. Kartu ini mengatakan bahwa kamu itu punya inspirasi, punya gagasan, ide yang bagaimana untuk bisa mengembangkan sebuah harapan ya. Jadi kartu ini apapun yang akan kamu harapkan, kamu bisa menanamkan ataupun bisa menghentikan sebuah impian. Nah, sedangkan kartu ini ada The Sister of Light. Ini ada sesuatu yang menggambarkan bahwa kamu itu sebenarnya ada sebuah jiwa potensi atau sebuah jiwa bakat kemampuan yang bisa kamu kembangkan ya selama di kehidupan kamu itu bagaimana kamu cara mengekspresi sebuah harapan ya. Nah, jadi sebenarnya kartu ini dalam hidup kamu itu ada sebuah gambaran, sebuah harapan yang positif, sebuah pemikiran jiwa kamu yang tulus dalam mengembangkan sebuah harapan ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya bisa tergambarkan dalam sebuah sisi yang baik. Nah, ini adalah sebuah sisi yang cukup positif dalam penggambaran jiwa kamu dalam memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu hadapkan ke depannya ya. Nah, jadi satu sisi ini kalau yang saya lihat dalam pengambilan keputusan kamu ini, kamu harus ada sebuah kenyamanan, kejiwaan kamu dalam diri kamu ya. Jadi kamu harus bisa memanipulasi dan kamu juga harus ada be careful gitu ya. Jadi kamu harus ada sebuah kehati-hatian dalam menanggapi apa yang akan kamu capai ya. Jadi kedepannya itu sesuatu hal yang baik bisa kamu capai setahap demi setahap. Jadi yang kedua, kamu harus bisa melihat jendela kehidupan kamu, beranda jendela kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu jalankan, yang akan kamu hadapi. Apa yang akan kamu dapatkan di sini, sesuatu pertanyaan bisa kamu jawab ataupun sesuatu keinginan bisa kamu tercapai dengan baik. Terus yang ketiga, ya, kamu di sini ada sebuah purity ya. Jadi kamu bisa percayakan pada diri kamu, punya sesuatu intuisi hati jiwa kamu seperti apa, barulah kamu bisa memberikan sebuah jawaban dalam sebuah pertanyaan yang cukup membingungkan.
harapannya bagaimana dan tindakannya bagaimana, apa yang akan kamu capai nantinya supaya kamu benar-benar bisa tergerak dalam sebuah situasi kondisi yang akan kamu capai ke depannya. Ya. Nah, jadi intinya ketiga kartu ini kamu harus bisa melihat, mendengar intuisi kata hati jiwa kamu seperti apa, dan kamu harus bisa percaya pada diri kamu bahwa semuanya itu dapat tercapai dengan baik dan apalagi bisa berjalan dengan sendirinya ya. Nah, jadi apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu lakukan, itu semuanya tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi. Nah, ketiga kartu ini ada mengatakan bahwa apa yang akan kamu ambil dalam sebuah pengambilan keputusan, jika kamu percaya ya, kamu bisa melakukan dalam sesuatu tindakan dengan situasi kondisi yang cukup sempurna. Ibaratnya jiwa kamu, hati pikiran kamu seperti apa, kamu akan menanggapi segala sesuatunya dengan baik. Penuh percaya diri, penuh keyakinan bahwa itu semuanya itu benar-benar bisa membuahkan hasil. Jadi pengambilan keputusan kamu itu seperti apa, ini adalah keputusan yang cukup bagus sekali dan bisa membuahkan hasil yang baik ya, mencapai sebuah harapan, menggapai sebuah kesuksesan. Jadi pengambilan keputusan kamu yang akan kamu ambil itu adalah baik ya, iya, dan semua tergantung dalam diri kamu tuh bagaimana kamu menyikapi sebuah harapan yang akan kamu gapai ke depannya. Nah, inilah adalah kamu memiliki kartu pertama cukup bagus sekali dalam menanggapi apa yang akan kamu refleksi itu ya, apa yang akan kamu ekspresikan ke depannya. Jadi dalam diri kamu itu ada sesuatu sisi positif yang bisa kamu capai dan kamu bisa melakukan sebuah tindakan yang cukup baik sekali ke depannya untuk mendapatkan sebuah sisi positif energi yang bagaimana akan kamu capai nantinya ya. Oke teman-teman, untuk kartu pertama sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu kedua. Kartu kedua dengan kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu kedua, ada Sweeping Scissor Willow, Drink from the Emerald Fountain ya. Nah, kartu ini jika kamu berani melepaskan, jika kamu berani ingin mencoba hal-hal yang baru, maka semuanya itu akan secara terbuka diberikan sebuah jalan yang baik untuk menggapai sebuah harapan ya. Yang bagaimana kamu berani untuk mencoba untuk memberikan sebuah jalan kehidupan kamu seperti apa. Dan jadi di sini akan bakal bisa bertemu dengan dewa penolong, akan banyak bisa bertemu dengan orang yang benar-benar iba ataupun kasihan, ataupun dengan sendirinya memberikan sebuah tangan terbuka, uluran bantuan yang cukup bagus sekali kepada kamu ya. Jadi ada satu kartu ini, kamu bisa melangkah maju dan kamu bisa terpelihara oleh kasih sayang ataupun sebuah perhatian yang cukup mendorong ataupun memberikan sebuah dukungan kepada diri kamu sendiri ya. Nah, jadi kamu yang memilih kartu kedua ini cukup bagus sekali dalam mengharapkan sebuah kebaikan ya. Asalkan kamu sendiri mau berjuang dan berusaha lebih keras. Jadi dalam diri kamu itu ada Sweeping Scissor Willow. Jadi sekarang saatnya untuk bisa meraih sebuah kebebasan ya, a freedom in your life ya, a freedom in your heart gitu ya. Jadi your heart, your soul, kamu harus bisa memberikan sesuatu harapan positif yang bagaimana kamu harus bisa menyingsing ataupun terbangun dalam sebuah kesedihan, dan kamu harus ada sebuah jalan kesuksesan, jalan kebesaran, ataupun jalan kebebasan yang bagaimana yang akan kamu capai nantinya dalam sebuah penggapaian kesuksesan ya. Jadi dalam diri kamu tuh kamu harus ada sebuah daya juang dulu, kamu harus ada pemikiran yang jernih, pemikiran yang baik, barulah kamu bisa memberikan apa yang akan kamu capai nantinya. Apa yang akan kamu gapai itulah nanti akan bisa tergambarkan dengan situasi kondisi yang bagaimana akan kamu sikapi. Itu semua tergantung dalam diri kamu sendiri, bagaimana apakah kamu cukup bisa mengembangkan segala sesuatunya dengan baik atau tidak. Maka semuanya itu kalau jika bisa berpikir lebih positif, berpikir jernih dan berpikir panjang, lebih mendewasakan diri, maka dewa penolong ataupun uluran tangan bantuan yang cukup besar bisa datang dengan sendiri tanpa kita minta ya. Nah, di sini ada satu kartu ya. Ada Solitude, Fear Intention, Healing. Nah, kartu ini di sini kebanyakan kamu memecahkan sebuah masalah ataupun memberikan sebuah energi positif dalam diri kamu tuh, kamu selalu menghadapi segala sesuatunya dengan kesendirian ya. Jadi cara berpikir kamu, cara bisa mengharmonisasikan ataupun membuat sebuah sinkronisasi keseimbangan hidup kamu tuh sebenarnya untuk segala sesuatunya tuh kamu sendirilah yang memikirkan tanpa ada orang yang bisa membantu kamu ya.
Karena di sini kalau saya lihat sini kartu ini mengatakan bahwa kamu itu lebih banyak terdiam diri daripada kamu mempercayakan diri sesuatu untuk bisa banyak bertanya ataupun meminta bantu orang lain ya. Nah, jadi di sini kartu ini ada pure intention. Sebenarnya ada sebuah kemurnian, keaslian dalam diri kamu dalam mewujudkan sebuah keajaiban, keberkahan ataupun sebuah harapan. Tapi kehidupan kamu dalam hati kamu tuh kamu kurang bisa memanifestasikan kehidupan kamu bagaimana. Jadi ini bisa dijadikan sebuah peringatan untuk bisa mencapai sebuah keinginan ataupun sebuah harapan yang baik. Nah, satu sisi di sini ada healing ya. Kamu di sini sebenarnya ada sebuah energi positif yang diberikan kepada kamu, tapi kamu tidak ada sebuah penerimaan jiwa kamu secara natural, secara alami. Jadi apa yang akan kamu inginkan itu semuanya tidak dapat berjalan dengan seutuhnya. Jadi kamu perlu ada yang sebuah healing, ya kamu cari saya untuk pencerahan aura ya, dan ataupun bisa membuat sebuah jimat keberuntungan. Karena yang saya lihat di sini kamu lebih tercengang ataupun lebih banyak kecewa dan tersinggung, bukan tersinggung ya, tapi lebih banyak kebingungan dalam menanggapi apa yang akan kamu ambil gitu. Jadi sehingga keputusan kamu tuh tidak tergerak dalam sebuah sisi baiknya ya. Nah, jadi pengambilan keputusan kamu itu sebenarnya bagus atau tidak ya. Jadi dalam beberapa bulan ke depan ya, beberapa minggu ke depan ataupun beberapa bulan ke depan, kamu harus ada sebuah pemulihan dulu dalam diri jiwa kamu. Berpikirlah positif, mendewasakan diri kamu, sinkronisasi dan seimbang dalam diri kamu. Barulah kamu bisa meminta bantuan ataupun sebuah bantuan yang tanpa kamu minta, tanpa kamu harapkan, itu semua bisa datang kepada kamu dengan sendirinya. Jadi tanpa kamu berpikir lebih negatif ataupun berpikir lebih untuk mencapai sebuah harapan, itu semuanya tuh kita tidak pernah bisa lepas dari namanya ataupun tidak pernah luput dari bantu orang lain ya. Kita jangan selalu bisa mempercayakan diri kita sendiri, tapi setidaknya kita bisa mempercayakan orang lain 40 atau 50% ya. Jadi untuk mereka bisa datang membantu kita tanpa kita minta ataupun sesuatu yang kita butuhkan gitu ya. Jadi itu semuanya bisa dibilang dalam beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan itu nanti bakal bertemu dengan dewa penolong. Ibaratnya ini adalah karma baik kamu sudah terbalaskan ataupun membuahkan hasil yang baik untuk membantu kamu ya. Nah, jadi teman-teman, kamu yang memiliki kartu kedua cukup bagus sekali. Hanya saja semua terdorong dari dalam diri kamu sendiri. Bagaimana kamu menyikapi, bagaimana kamu melaksanakan apa yang lebih baiknya, bagaimana kamu menyikapi itu semua. Jadi itu semua tergambarkan dalam diri kamu, bagaimana kamu lebih relaksasi dan respon dalam menanggapi segala sesuatunya ya. Oke teman-teman, kartu kedua sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna putih. Anda memilih kartu ketiga ya. Ada dua kartu, the Death Hall to the Celestial Mountain ya. The Three Halls, kan kalau saya lihat di sini kartu ini kamu merasa canggung dan kamu selalu merasa ketakutan ya, fobia kamu terlalu cemas, selalu merasa tidak tenang, aman dan nyaman dalam berprestasi ataupun berusaha dalam melakukan sebuah tindakan yang nyata ya. Jadi dalam diri kamu itu, kehidupan kamu itu tidak ada sesuatu yang membudidayakan kamu. Jadi tidak ada sebuah sumber yang energi yang cukup memastikan bahwa kamu tuh benar-benar baik-baik saja ataupun benar-benar bisa melakukan sesuatunya itu dengan baik ya. Jadi dalam diri kamu itu yang satu, kedamaian dalam diri jiwa kamu masih belum ada, dan peningkatan spiritual kamu juga perlu dikembangkan karena tidak ada sebuah kesejahteraan ataupun sebuah kegembiraan, kepuasan dalam jiwa kamu ya dalam menginginkan sesuatu. Makanya kamu selalu merasa takut-takut, selalu merasa tidak berani, fobia yang terlalu berlebihan, dan apa yang kamu lihat selalu tidak memberikan sebuah sisi positifnya. Sedangkan dengan kartu ini, To the Celestial Mountain, ini yang saya lihat kamu tidak sepenuhnya untuk bisa berani mengendalikan nasib ataupun jati diri kamu yang sebenarnya. Jadi dalam diri kamu ini sudah terbiasa ya tidak menerima sebuah bantuan ataupun secara keterbukaan bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya. Sebenarnya di sini yang saya lihat kamu ada dewa penolong yang ingin membantu kamu, tapi kamu sendirilah yang selalu takut. Fobia yang terlalu berlebihan, fobia yang selalu menonjolkan ke depan,
sehingga orang lain selalu merasa bahwa melihat sikap kamu seperti ini tidak ada sebuah rasa iba ya ataupun kasihan, karena belum apa-apa aja kamu sudah tidak bisa menghargai keputusan orang lain ataupun sesuatu saran yang diberikan kepada kamu. Jadi alhasil apa yang akan kamu dapatkan tidak mewujudkan sebuah tujuan dalam akhir dunia kamu ya, sehingga kehidupan kamu tuh lebih banyak takut-takutnya mengalami sebuah kemunduran dan tidak ada sebuah kepastian dalam mengharapkan sesuatu ataupun harapan bisa berjalan dengan semestinya. Nah, dalam diri kamu itu sebenarnya ya kalau yang saya lihat sih, kamu jangan terlalu berlebihan ya. Kamu jangan terlalu merasa semua dilihat dalam sisi negatif dan kamu tidak merasa bahwa kamu tuh bisa berjalan dengan sempurna gitu. Jadi kesempurnaan dalam diri kamu tuh masih belum ada, apalagi untuk melakukan sesuatu hal, pengambilan keputusan seperti apa masih belum mendapatkan sebuah sisi baiknya, karena dalam diri kamu itu tidak tertanam sebuah sisi positif dan energi yang bagaimana akan kamu capai. Nah, jadi dalam diri kamu itu ada shine from within, divination, dan motivation. Nah, di sini ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri kamu ya. Sebenarnya dalam diri kamu itu ada tersembunyi, ada sebuah terdiam dalam sebuah bakat kemampuan kamu. Jadi dalam diri jiwa kamu, dalam kehidupan kamu itu tidak ada sebuah terselubung ataupun terhubung dengan alam semesta ya, tidak ada sebuah unsur elemen mikro, unsur elemen makro, sehingga dalam diri kamu itu hanya sebagai terpendam dan hanya tunduk terdiam di dalam hati batin kamu. Sedangkan dalam diri kamu itu definition ya. Jadi kamu harus bisa berani merangkul jiwa kamu karena jiwa kamu ada sebuah kekuatan yang cukup bagus. Karena dalam diri kamu tuh sebenarnya ada jiwa yang cukup kuat yang tersembunyi, tapi kamu tidak melatih itu semua dengan sebuah keberanian. Maka semuanya itu dalam kehidupan kamu itu lebih banyak mendapatkan sebuah titik keputusasaan, gampang menyerah dan cepat tersinggung, amarah dan lebih banyak emosional ya. Jadi tidak ada sebuah rangkulan emosi kamu. Motivation. Nah, jadi dalam diri kamu tuh kamu perlu ada sebuah titik saran dan nasihat. Pencerahan aura kamu juga perlu ya, karena kamu tidak memberikan sebuah sisi kesediaan, sisi yang positif yang bagaimana akan kamu capai. Jadi dalam diri kamu tuh bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu capai, itu semuanya tuh tidak memberikan sebuah sesuatu yang memberikan bahwa kamu bisa bekerja dengan baik, ataupun tidak ada sebuah dukungan yang bakal bisa membawa sebuah sisi positifnya. Jadi dalam diri kamu tuh bagaimana akan kamu sikapi, itu semuanya tuh semua tergambarkan dalam diri kamu. Bagaimana kamu menyikapi sisi baik buruknya. Jadi belum apa-apa kamu sudah merasa bahwa itu semua nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa, dan kamu selalu merasa takut-takut dan belum apa-apanya kamu sudah merasa dirugikan, ya. Nah, jadi bagaimana dengan hasil jawaban keputusan kamu yang akan kamu ambil, ya? Jadi dari jauh-jauh hari, ya, kalau bisa kamu jangan katakan tidak dan kamu jangan katakan stop, berhenti, ya. Karena belum apa-apa aja kamu berjalan. Belum sampai di tengah jalannya kamu sudah berhenti dan kamu sudah mengatakan tidak ya. Jadi pengambilan keputusan kamu jauh-jauh hari ataupun apa yang akan kamu impian hanyalah impian semu dan impian tidak bisa tercapai dengan baik ataupun tidak ada sebuah hasil yang bisa kamu capaikan, sehingga keputusan kamu, kepuasan hati kamu, jiwa kamu seperti apa tidak menggambarkan sebuah sisi energi yang cukup membahagiakan dalam diri kamu. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah sisi positif yang bagaimana akan kamu berikan ya. Kehidupan kamu harus bisa lebih positif dan lebih jernih. Lakukanlah pencerahan aura supaya saya bisa membantu kamu dalam pembersihan dan membuat diri kamu tuh lebih kuat dari sebelumnya ya. Oke, kartu sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu terakhir, kartu keempat. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Kamu yang memilih kartu kedua ada Nectar of the Lotus ya, Turquoise Lauder Mothers ya. Nah, ini kartu ini sebenarnya kamu sudah dibimbing, kamu sudah ada sesuatu yang diarahkan ya untuk diberikan sebuah kekuatan tindakan yang akan kamu lakukan ya. Baik dari segi hati pikiran kamu, jiwa kamu ya. Jadi sebenarnya kartu ini membutuhkan bahwa kamu tuh perlu adanya sebuah bimbingan dan perlu adanya sebuah saran, kritik, nasihat dan solusi yang bagaimana akan kamu capai nantinya ya. Jadi kehidupan ini dengan kartu yang seperti ini menggambarkan bahwa kamu tuh perlu adanya sebuah sikap yang mendewasakan diri. Kamu harus punya sikap kejernihan dalam pengambilan keputusan. Jadi apapun yang kamu inginkan, apa yang kamu idamkan itu semua bisa berjalan baik asalkan sesuai dengan
aturan ataupun prosedur yang kamu dapatkan ya. Nah, jadi ibaratnya kamu bisa lebih banyak belajar dari pengalaman ataupun banyak membenahi diri dalam situasi kondisi apapun ataupun sesuatu yang terburuk bisa menjadi terbaik ya. Nah, ada Turkius Lotus Mother. Ini pun juga menggambarkan bahwa ada sesuatu yang membebani diri kamu sehingga dari masa lalu kamu itu tercekam ya, ataupun membuat sisi yang positif malah berubah menjadi sisi negatif. Jadi semuanya itu apa yang kamu gambarkan, apa yang kamu lihatkan itu sebenarnya itu tergambarkan bahwa kamu itu lebih banyak melihat masa lalu ataupun lebih suka terikat ataupun mengenang di masa lalu. Jadi apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah perjalanan hidup kamu dengan berjalan dengan baik ya. Nah, jadi hasil yang kamu lihat itu lebih banyak menuntut waktu, kurang fokus dan perhatian kamu ya, sehingga kamu lebih banyak bimbang dan ragu-ragu. Setiap apa yang akan kamu sikapi, setiap apa yang akan kamu jalankan, kamu selalu dihadang ataupun dihadapkan oleh kenangan masa lalu. Sehingga masa lalu itu terlalu mencekam dan membuat hati jiwa kamu terkunci, terhambat dan terhalangi. Jadi kalau bisa kamu jangan terlalu banyak bimbang dan ragu-ragu ya, karena itu semua berasal dari hati kamu yang kurang bisa membebaskan dalam belenggu. Jiwa kamu seperti apa akan kamu jadikan sebuah pelepasan ya. Jadi jiwa kamu itu harus banyak bisa mempelajari pelajaran baru dan kamu nantinya baru bisa memberikan sesuatu hal yang positif dalam diri kamu. Jadi apa yang akan kamu kembangkan, apa yang kamu dapatkan, itu semua bisa mendapatkan sebuah sisi baiknya jika kamu bisa lebih mendewasakan diri, berpikir lebih positif dan mau melakukan sebuah perubahan dalam diri kamu. Ya, jadi dalam diri kamu tuh seperti apa, itulah nanti akan diberikan sebuah sisi baiknya, energi yang bagaimana dalam hidup kamu. Nah, di satu sisi ini yang saya lihat, kamu butuh transformation, ya, go upside magical blessing, ya. Nah, transformation yang seperti apa? Perubahan kehidupan kamu, perubahan dalam cara berpikir kamu, perubahan dalam cara sikap kamu dalam mengenang ataupun menilai ataupun membebaskan segala sisi buruk dalam diri kamu, pemikiran jiwa kamu. Jiwa kamu masih belum sepenuhnya ada sebuah pelepasan jiwa, sehingga tidak ada sebuah sisi murni yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi kehidupan kamu seperti apa, tidak ada sebuah peringatan bahwa kamu tuh baik-baik saja ataupun ada sesuatu yang benar-benar kamu hadapkan dalam sebuah perubahan kehidupan kamu. Jadi untuk mendapatkan sebuah sisi positif yang cukup tinggi, sisi cukup yang baik, kamu harus bisa merangkul kehidupan kamu, merangkul emosi kamu seperti sedia kala, ataupun benar-benar kalau misalnya kamu ingin merubah sebuah kehidupan kamu menjadi lebih bagus, lakukanlah. Jika kamu tidak berani, tidak usah kamu lakukan. Tapi yang paling pentingnya, kamu harus ada sedikit transformation, ya. Nah, jadi dalam diri kamu tuh kamu harus ada sebuah daya semangat untuk berpetualang, ya. Jadi dalam diri kamu itu kamu ada memiliki sebuah kedamaian, sebuah kekuatan yang cukup tinggi, kekuatan yang natural untuk bisa memberikan sebuah penyesuaian diri kamu dengan orang lain ataupun sikap dengan lingkungan sekitar kamu. Barulah kamu bisa mendapatkan sebuah keistimewaan, ya, mendapatkan sebuah keberkahan, berkat yang bagaimana akan kamu capai nantinya, sehingga kamu benar-benar bisa memberikan ataupun mencapai apa yang akan kamu dapatkan nantinya secara tiba-tiba gitu ya. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Apakah pengambilan keputusan kamu itu cukup benar atau tidak? Ini yang saya lihat. Peringatan dalam diri kamu, pemulihan, ya. Ingatkan dalam diri kamu, fondasi kamu harus cukup kuat dan kamu harus bisa melakukan yang terbaik. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tidak ada sesuatu masalah yang harus diselesaikan, tapi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi itu semua. Dalam pengambilan keputusan, reconsider itulah yang paling penting, dan ingatlah segala sesuatunya yang dilakukan tanpa berpikir panjang ataupun kamu selalu menekan batin dalam masa lalu, maka sesuatunya pun akan menjadikan sebuah masalah. Jika tidak kamu, kalau misalnya ada sebuah pelepasan jiwa secara murni, maka seharusnya no need to worry gitu ya. Jadi dia ada sebuah masalah yang harus dipermasalahkan. Ya, jadi itu semua itu tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi pengambilan keputusan kamu itu seperti apa. Barulah kamu akan bisa sikapi bagaimana yang akan kamu capai ke depannya. Nah, jadi dalam diri kamu itu baik atau tidak pengambilan keputusan semua tergantung dari cara berpikir kamu dan cara menyikapi, menilai dan
bagaimana kehidupan kamu untuk mendapatkan sebuah proses step by step ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai mengenai tentang apakah pengambilan keputusan kamu dalam kehidupan sehari-harinya baik atau tidak. Itu kamu bisa lebih mempercayakan diri pada diri kamu sendiri. Jika sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri, Anda benahi diri kamu lebih bagus. Jika tidak sesuai, ya anggap saja sebagai have fun dalam meramal sesuatu ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.